Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa kajian kita yaitu tafsir ayat-ayat munakahat, ayat rumah tangga yang sudah berjalan cukup lama ini. Ustaz Anton tadi saya beritahu kalau hari Ahad sementara mengisi jadwal di Masjid Al-Hidayah di Bangil karena Ustaz Mas'ud sakit, jadi diisi Ustaz Anton. Saya bangga dan senang santri-santri saya itu sudah mulai berdakwah di mana-mana. Ustaz Iji itu murid saya, Ustaz Anton santri saya, Ustaz Andriansah itu kadang-kadang tadi santri saya di Masjid Manarul di Matani, ya sudah banyak lah santri saya yang melanjutkan dakwah kami ini. Saya dan kami di Jumaat sangat senang dan ikut bangga, mudah-mudahan sebagai amal syariah ya bagi kita semuanya. Sekarang masuk pada surat baru yaitu surat An-Nisa. Para jamaah rahimakumullah, jadi pembahasan kita di ayat-ayat rumah tangga, ayat-ayat munakahat ini kan ada sekitar hampir 40 pembahasan ya, hampir 40. Yang surat Al-Baqarah itu sudah selesai. Jadi surat Al-Baqarah itu ada 17 pembahasan ya, Al-Baqarah ini sudah kita bahas, sudah selesai. Kalau 1 bulan sekalian berarti 17 bulan, berarti hampir 2 tahun ya sampai libur-liburnya. Sekarang surat An-Nisa, ini surat yang keempat An-Nisa itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pembahasan An-Nisa ya. Di Ali Imran tidak ada. Jadi kita mengikuti ulama yang menghimpun ya, menghimpun ini. Jadi kalau ada 10 pembahasan maka 1 bulan sekali berarti ya 1 tahun lah ya, libur Ramadan gitu ya. Berarti hampir setahun nanti kita akan selesaikan surat An-Nisa, ada 10 pembahasan ini. Kita akan mengaji yaitu An-Nisa ayat 20 ya, bisa dilihat di Quran. Ini sedang saya buatkan bukunya. Kan ini kan bukunya kan tebal. Kalau ibu-ibu bapak-bapak bawa buku tebal kan repot gitu ya, susah ya. Karena terlalu tebal, jadi akan saya ringkas. Sedang dalam proses ya, saya ringkas supaya kecil saja, nanti kemudian enak untuk diikuti gitu ya. Nanti kami yang menjelaskan. Insya Allah buku yang ke-18 yang kami terbitkan ringkasan ini. Sudah ada 17 buku yang sudah kami buat. Nanti yang ke-18 insya Allah dalam waktu dekat, ringkasan tafsir ayat munakahat. Hari ini kita ada di bulan apa?
Pertanyaannya tanggal berapa ini? Nah, tanggal pinter nih. Kok enggak sama jawabannya? 6. Tanggal 1 itu hari apa kemarin? Hari Selasa. Kalau mengikuti Selasa ya, maka Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 6. Kalau mengikuti Selasa 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10-nya berarti hari apa? Kamis. Saya sampaikan supaya nanti tidak bingung karena ada perbedaan pendapat tanggal satunya. Gitu ya. Tanggal 1 versi pemerintah dan Muhammadiyah dan Persis dan Al-Irsad, gitu ya. Jadi untuk tahun ini yang tanggal 1 Muharram hari Selasa itu Muhammadiyah, pemerintah, ya, Al-Irsad, Persis. Satunya lagi, sudah lupa saya, ada banyak lah ya. Jadi pemerintah Muhammadiyah Al-Irsad itu hari Selasa, tanggal 1 Muharram. Tapi PBNU itu Rebu besoknya, Rebu. Berarti kalau Rebu tanggalnya 1, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang tanggal berapa? 5. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti Jumat tanggal 10-nya. Ya, bagi yang Rebu. Nah, mengapa ini perlu kami sampaikan? Karena nanti ada perbedaan puasanya. Poso napa? Asyura. Asyura niku asron 10. Nah, karena berbeda maka monggo enggak apa-apa. Yang hari Selasa tanggal 1 berarti nanti tanggal 10-nya hari Kamis, ya. Hari Kamis, Selasa atau Kamis. Jangan sampai lupa Kamis niki. Sama kepada keluarga, kepada kaum muslimin tetangga semua, jangan lupa untuk puasa tanggal 10-nya minimal itu Asyura. Saumu yaumi Asyura yukafiris santal madiyah. Puasa 10 Muharram 1 hari itu menghapuskan dosa setahun yang dulu, setahun yang lewat. Enak ya. Dosa-dosa kita ini diampuni cuma puasa 1 hari besok itu. Enak ya. Jadi kok penting nih, jangan sampai tidak ya, diusahakan. Ibu-ibu berdoa semoga tidak hadir tamunya ya. Semoga ibu-ibu bisa. Andai kata ibu-ibu pengen ya Allah, aku pengen puasa ya Allah, ternyata takdir Allah tanggal 10 itu datang bulan misalnya, tidak apa-apa. Jangan disesali bulan yang datang itu, disyukuri. Ibu sudah punya pahala niat dan begitu. Enak ibu-ibu itu gak puasa oleh pahala, saya enak ibu. Bapak-bapak gak oleh ini harus puasa. Ya, ibu-ibu enak. Jadi cara mensikapinya itu mengambil yang terbaik. Ya Allah, pengen puasa ya Allah, setahun sekali ya Allah. Kok ternyata datang bulan maka tidak apa-apa. Ibu sudah niat puasa, ibu sudah dapat puasa tanggal 10 Muharram walaupun tidak puasa. Ya begitu caranya ya. Tanggal 1 Selasa itu karena bulan itu sudah 3 derajat. Sudah 3 derajat. Ya, kalau 3 derajat maka di Indonesia ini itu insya Allah sudah kelihatan pakai mata kepala sudah kelihatan. Maka yang pakai ruqyah sebetulnya hari itu sudah masuk karena 3 derajat. Yang pakai hisab seperti Muhammadiyah begini ya sudah masuk yang 3 derajat tinggi. Kebetulan pemerintah mengambil yang Selasa karena memang sudah dihitung itu 3 derajat, 2 sampai 3 lebih sedikit. Di Aceh itu 3 lebih sekitar 3,3 di Aceh. Aceh kan bagian dari Indonesia ya. Maka Persis ikut pemerintah, Al-Irsad ikut pemerintah, Muhammadiyah kebetulan sama dengan pemerintah. Biasa saja, yang kemarin beda sekarang sama. Yang hari Rabu
Jadi saat itu PBNU mengutus seluruh Indonesia dari apa namanya, dari Senen, rukyatnya itu hari Senen. Senen itu ternyata tidak ada yang melihat se-Indonesia, tidak ada yang melihat itu hari Senin. Ya. Karena tidak ada yang melihat Senin itu, maka besok Selasanya itu masih tanggal 30 Dzulhijjah. Jadi 30 hari karena tidak kelihatan bulannya, gitu ya. Nah, seperti maka Selasa itu yang NU kebetulan karena tidak ada yang melihat se-Indonesia itu, maka Selasa itu masih tanggal 30. Karena Selasa tanggal 30 maka tanggal 1 Muharram besok Rabu, gitu ya. Kalau itu ilmunya, itu saya 20 tahun ngajinya, jangan ngomong dapat ringkasan dari saya ini. Saya 20 tahun ilmu ini. Nah, terus bagaimana sama-sama benarnya? Sudah itu saja. Yang Selasa silakan, pokoknya kalau Selasa berarti puasanya tanggal 10. Kok tanggal 10 hari? Sampai semua tanggal 10. Puasa tanggal 10 memang, tanggal 10 coba gimana beda. Sama saja 10. Yang tanggal Rabunya tanggal 1 Muharram maka puasanya Jumat. Itu saja sampai dengan kalau ikut Selasa berarti nanti puasa tanggal 10 itu hari Kamis. Ingat itu. Nah, informasinya di Sidiogiri itu Senin itu melihat bulan informasinya. Saya dapat info dari teman-teman Sidiogiri. Tapi nggak tahu mungkin telat menyampaikan ke Menteri Agama bagaimana gitu, ke BPN atau bagaimana, artinya tidak diketahui. Kalau misalkan di Sidoarjo itu diterima karena memang melihat begitu ya dan disumpah itu, maka ya sama tanggal 1-nya gitu. Di Sidoarjo melihat itu cukup itu ya bagi yang untuk awam seperti ini, untuk umum tapi jangan tidak boleh umum terus gitu. Minimal matilah seperti ini. Nah bagaimana kebenarannya? Wallahualam, kode benar ya. Yang penting tadi itu yang Sabtu Selasa berarti ya Kamis puasanya, yang Rabu 1 Muharramnya Rabu maka puasanya Jumat. Kalau mau ngambil 1 hari. Tapi kalau mau mengambil 2 hari, yaitu puasa Tasu'a, gitu ya. Tasu'a itu Tasi'ah 9 artinya. Ya. Bahasa Inggrisnya 9. Kalau 10 10, 9 10. Sama 10. Maka kalau ingin 2 hari, saya ingin 2 hari, maka 9 dan 10 berarti yang puasanya yang tanggal 1-nya Selasa ya, berarti puasanya Rabu dan Kamis ya begitu. Yang tanggal 1-nya Rabu maka Kamis dan Jumat. Bisa sudah. Enggak seberapa heboh karena tidak hari raya. Kalau hari raya heboh. Padahal ini kan yang penting mestinya tiap bulan begini mestinya. Karena nanti kan ada puasa Ayyamul Bid. Iya kan? Berarti Ayyamul Bidnya tanggal berapa? Enggak kode wis. 13, 14, 15 kapan ya? Pokoknya tanggal 13, 15 harinya beda. Udah itu saja. Ayo kita hitung sekarang. Sekarang kalau Ayyamul Bid 13 14 berarti yang Kamis kan tanggal 10 ya. Yang ini berarti kan Kamis itu kan tanggal 10. 11 berarti Kamis Jumat Sabtu Ahad. Berarti Ahad Senin Selasa. Ayyamul Bid ya 3 hari di setiap pertengahan bulan itu. Yang tanggal 1-nya Rabu berarti ya Senin Selasa Rabu gitu. Ya, sudah gitu saja. Tidak sampai ngeluh wis. Engko sing ngitung pahalane malaikat enggak ngeluh. Wis kaya pahalane. Jadi malaikat menungso nyusahno aku. Juga itu ilmu dan seperti ini sepanjang masa seperti itu karena memang 2 metode ini dibolehkan dalam agama. Hisab silakan, ru'yat silakan, selesai sudah. Ya, sudah enggak boleh saling menyalahkan juga. Andai kata suami istri yang satu suaminya tanggal
ikut Selasa tanggal satunya ya, yang istrinya ikut Rebo gak bodoh ya, ya pokoknya sahur sahur. Nah di pandangan Tanzim Muhammadiyah, andai kata mau puasa 3 hari itu boleh, 9, 10, 11. Andai kata mau 3 hari. Tapi yang 3 hari ini banyak perbedaan pendapat. Yang sudah pasti itu 9 dan 10. Yang 3 hari 11 itu perbedaan pendapat. Begini ceritanya ya. Sampai nanti mau ngaji ini sambil tak beritahu karena memang pas momennya ini. Jadi Nabi saat itu kan puasa tanggal 10 ya, 10 Muharram. Kemudian para sahabat menyampaikan, wahai Rasul, orang Yahudi ya puasa kabeh tanggal 10 Muharram itu puasa semua, menghormati siapa? Nabi Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi menghormati juga. Jadi orang Yahudi itu menghormati karena berpuasa pada tanggal itu 10 Muharram itu. Maka kemudian loh iya toh, kata Nabi. Iya Nabi. Kalau begitu biar nggak sama dengan orang Yahudi itu. Pokoknya Nabi itu selalu berbeda dengan Yahudi. Ya wes gitu pokoknya. Ojo podo wes. Sampai orang Yahudi itu loh Muhammad loh mesti gak podo terus ya. Gitu ngamuk orang Yahudi itu. Kata Nabi, ya memang kami Islam ini supaya beda, ya kan punya ajaran sendiri. Ya. Mesti kan Yahudi kan ikut Islam, tapi mereka tidak ikut ya sudah. Salahnya dewe. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu tahun depan, ya, la asumut tasya, tahun depan saya akan puasa tanggal 9-nya, supaya beda dengan Yahudi. Yahudi hanya tanggal 10 saja, maka kita umat Islam beda dengan Yahudi puasa 9 dan 10. Begitu loh. Ternyata tahun depan Nabi sudah wafat, sehingga Nabi nggak sempat puasa tanggal 9-nya. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi Nabi sudah berniat. Jadi la asumut tasya, pasti, ya, aku akan puasa. Pakai la taukid, aku pasti akan puasa tanggal 9-nya supaya beda dari 9 dan 10 kan maksudnya begitu ya. Ya itu. Maka para ulama karena Nabi sudah berazam begitu, berkeinginan yang kuat, maka itu dipakai hukum. Walaupun Nabi ternyata belum melaksanakan. Sehingga kalau jenengan mau 2 hari silakan, 9 dan 10 monggo. Kalau mau 2 hari. Yang penting 10-nya jangan sampai tidak diusahakan. Ya sunnah tapi penting memang setahun. Dosa kita itu numpuk setahun itu. Tapi dihapuskan oleh puasa sehari. Yang 3 hari itu bagaimana? Itu 3 hari itu puasa di bulan Muharram. Ya begitu. Puasa di 3 hari bulan Muharram. Karena 3 hari maka sebagian ulama itu ya 3 hari kalau begitu ya 9, 10 dan 11. Itu maksudnya. Sebagian menolak. Ya kok 9, 10, 11 kan bisa 1, 2, 3, bisa 4, 5, 6 kan pokoknya 3 hari kan begitu. Jadi kan puasa di bulan Muharram itu 3 hari. Bulan Muharram ya 3 hari. Nah 3 hari itu kapan Nabi nggak nyebutkan. Maka Tansir berpendapat 3 hari itu ya kalau sudah 9, 10 dan 11 begitu, tapi gak nemu 11 gak nemu. Itu pemahaman ulama termasuk Tansir. Karena apa? Karena puasa di bulan Muharram itu yang baik itu puasa 3 hari. Paham ya kan ya? Yang tidak mau 11 ya tidak apa-apa. Berarti nyari 3 hari yang lain. Begitu. Bukan ayamul bid. Kan sudah ada memang 3 hari setiap bulan itu ya kan. Maka 3 hari yang lain ya begitu terserah sampean. Ya kami condong kepada yang 3 hari itu ya 9, 10 dan 11. Saat itu saya tanya Mbak Usama Amal, guru kami, Ustaz, kalau 9 Tasu'an, 10 Asyura, 11 apa Ustaz ini? Gak sih, gak ada. Dan itu sih Ustaz. Yang gawe dia Ustaz ya, aku gawe dia Ustaz, Ihda Asar, 11 kan Ihda Asar. Saya kamu gawe dia sama Amal. Ya
pakai bahasa Arab ya kan. Saja ya sama 11 supaya rada keren gitu ya. Tasu'a songo, Asyura 10 11 ini tidak asal. Ini ya. Kalau bahasa Inggris 9 itu 9, 10, terus 11 ya. Begitu. Hebat dengan bahasa Inggrisnya ya. Puasa apa? 11. Green elephant perumahan ya. Sudah, itu mukadimah ya. Ada yang ditanyakan mukadimah ini? Sajane bab ini ya sampai nanti, tapi ya supaya ada ngajinya juga ya. Ya itu juga ngaji ya. Ngaji. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, enggak apa-apa ya. Kita sampai sudah 5:15 ya. Itu sampai jam berapa terbit matahari? 5:30 ya, lebih 5 ya. Masih ada waktu 15 menit sampai 20. Monggo sambil diminum. Saya mengurangi minum manis mulai seminggu ini. Ya Allah, salahnya tidak pernah cek di rumah sakit. Akhirnya cek gula langsung 500. Aduh. Akhirnya saya minum air putih. Biasanya kopi tapi sudah sementara tidak mau. Saya mestinya opname hari ini. Mestinya opname itu hari Jumat. Hari Kamis. Saya di Masito oleh Dokter Budi. Pak Wasit pas musim manten ayo opname langsung 500 ini darahnya. Wis gak apa gulanya wis sekarang kok namo ayo saiki sampeyan tak eman-eman Pak Penggulu iki Pak Yami wis gak manten sepi perkara iki. Kalau izin sama Pak Dokter Budi, Dok, kok izin boleh gak Dok? Ya enggak maksa mak izin. Kalau boleh besok Senin saja ya. Kok namanya. Lah kok gitu? Iya, saya itu saya Sabtu itu ujian dokter kemarin. Nggak bisa tak tinggalkan ya, 3 profesor itu menguji saya. Mohon dong ya Allah, aku emang dokterku ini dong, lek gak tahu ya aku bener. Nangis. Akhirnya dokter itu ya wis, tapi kok opname ya senang ya. Jadi besok saya opname. Sekarang saya bisa di sini, masih di sini ya. Kata dokter itu harus opname sampai 5 hari baru isok normal. Pokoknya nak di rumah sakit, pakai obat, istirahat, kalau isok normal maneh baru boleh pulang. Terima kasih dokter. Tapi mudah-mudahan besok tidak opname karena ternyata tidak minum kopi ini sudah menurun. Minum propolis, minum degan hijau selama mulai Kamis itulah ya. Ternyata menurun sudah, mudah-mudahan tidak opname ya. Ya nama ya kakaknya om nggak membayar ya, VVI itu ya nambah dikit. Mari kita ngaji ya, minta maaf ini mukadimah ya. Sepurane memang gaya saya seperti ini sepurane, tapi banyak yang suka karena memang nggak terlalu tegang supaya gitu ya, supaya ngajinya santai tapi mengenal. Sekarang kita masuk pada surat An-Nisa ayat 20, ada 10 ayat ya. Jadi An-Nisa itu pilihan-pilihannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judulnya masih pada bab rumah tangga ya, menarik kembali mahar. Ini judulnya. Di surat Al-Baqarah sudah sebagian ada, di An-Nisa diberi awal lagi, itu berarti penting bab ini ya. Wa in aradtum, dan jika kamu ingin ya istibdala zaujin, mengganti istrimu, maka zaujin dengan istri yang lain. Wa ataitum ihdahunna qintara, sedangkan kamu ataitum telah memberikan ihdahunna kepada seseorang di antara mereka qintara, harta yang banyak, yaitu mas kawin. Fala ta'khudhu
minhu saya. Fala ta'khudhu, maka janganlah kamu ambil kembali. Sudah dikasihkan kok diambil kembali. Fala ta'khudhu minhu saya. Janganlah kamu mengambil kembali dari padanya sedikit pun. Mas kawin 1 juta diambil 100 nggak boleh. Semua nggak boleh ya, sedikit nggak boleh. Kalau misalnya pisah, itu maksudnya mengganti istri yang lain itu maksudnya pisah. Dengan istri pertama harus dari mas kawin rumah, mas kawinnya rumah. Kok ternyata takdir Allah setahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun cerai misalnya. Nah, oma itu tidak boleh diambil gendengnya, tidak boleh diambil sendiri, tidak boleh, itu miliknya istri, nggak iso. Wong itu mas kawin itu haknya istri. Bisa diambil pintunya, besok diambil sendirian, tidak boleh, tidak boleh. Apalagi diambil rumahnya tidak boleh kali mas kawin. Atakhudunahu, Allah mengatakan, apakah kamu akan mengambilnya kembali buhtanan wa ismamu bila, dengan jalan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata. Ini dalam bahasa agama, bahasa Arab ya, itu pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Ada pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Apakah kamu, kata Allah, mau mengambil kembali dengan jalan tujuan dusta dan menanggung dosa yang nyata? Gak usah jawaban, itu artinya nggak boleh gitu ya. Itu namanya istifham ingkari, bertanya tapi tidak butuh jawaban. Nah, itu yang belajar agama insya Allah mengerti itu. Jadi Allah pakai bahasa seperti itu berarti tidak boleh wes, tidak usah dijawab, itu tidak boleh. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, seperti yang sudah kita sampaikan di bab-bab sebelumnya, karena kita mengikuti ayat-ayat yang ada di Quran ini, sekitar 40 ayat mulai Al-Baqarah sampai Anas itu tentang rumah tangga ini. Nah, di An-Nisa ada 10 ini adalah pelajaran penting bahwa kata Allah, dalam rumah tangga itu kan kadang-kadang takdir Allah ada yang berpisah. Nabi itu kan pernah menikah kemudian berpisah ya, di Bulughul Maram itu ada seorang wanita yang sangat cantik, sangat cantik. Kemudian oleh keluarganya si wanita ini ditawarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ditawari. Rasul kemudian menyuruh orang dekat beliau, sampai teliti dulu begitu. Benar enggak ada ikut api apa enggak akhlaknya? Si Nabi itu bukan karena cantiknya tidak, tapi karena memang akhlaknya bagaimana. Dan di zaman Nabi kan banyak yang minta supaya dinikahi Nabi kan gitu. Tapi Nabi kenyataannya kan yang perawan cuma satu, yaitu Aisyah. Yang lain kan janda. Mereka punya anak banyak, janda yang bawa anak. Terus suaminya meninggal di waktu perang. Kan kasihan ya kan, maka Nabi menolongnya gitu. Luar biasa itu menolongnya itu. Senang dinikahi Nabi karena di samping di dunia itu mulia, di akhirat pasti dengan Nabi nak surga, tidak dengan suami yang lain. Sebab tidak boleh nikah lagi karena Nabi wafat, istrinya itu tidak boleh nikah lagi dengan laki-laki, tidak boleh. Kalau nikah lagi, besok gak ambil Nabi kok. Akhirnya nggak nikah lagi. Para istrinya yang ditinggal Nabi wafat itu tidak nikah lagi. Maka semua istrinya itu bersama Nabi lagi di surga. Khadijah yang pertama, ya kan? Nah, seterusnya. Nah, perempuan ini, cantik ini, itu dibawa ke Nabi akhirnya. Setelah 3 hari itu, utusan Nabi 3 hari ndeloi. Tamu itu maksimal 3 hari loh ya, ojo lebih. Sing di rumah itu bingung,
mangan tok ae. Telung dina itu caranya kalau masih belum 3 hari yang punya rumah ojo anu napa? Jangan musir, malah ini rezeki gitu ya. Sehari gak apa-apa, siapkanlah makan yang enak yang biasa jangan makan. Bila perlu dilebih-lebih kan gak apa-apa, menjamu tamu penting. Hari kedua ya kok daun mana gak apa-apa. Hari ketiga ya gak apa-apa. Ya kok minum terus ojo kayak mana biar boleh. Enggak oleh 3 hari saja. Itu kalau orang lain. Nek keluarga ya gak apa-apa, bapak Erono masa diusir. Bapak ibu jauh-jauh datang. Nah, aku kangen nak. Ayo Pak, ini Pak Ibu. Karena ngajinya separuh-separuh. Pak wis 3 dina Pak. Waduh, apa anak katanya 3 hari pertama ngaji mbek sapa awakmu. Ngaji mbek sebasit. Oh, awakmu separuh ngajine. Turu awakmu separuh. Oh, aku yang ngaji kok mbek sebasit kata teman-temannya. Jadi itu pahala yang besar. Menjamu tamu itu termasuk pahala yang besar. Enggak apa-apa, tok mau di rumah ada apa, masak-masak enak-enak. Nah, setelah 3 hari pulang begitu, ternyata ini luar biasa ya kisahnya. Ternyata Aisyah bersama Hafsah ya namanya. Hafsah. Aisyah dengan Hafsah. Istri Nabi ini cemburu, terlalu cantik, kayuan ya. Oh, payu itu memang di kota itu paling cantik saat itu. Kayuan, maksudnya kayunya terlalu cantik itu kayuan. Kalau di Malang ada kayu apa? Kayu tangan. Tiba-tiba gak ada kayu ini, gak ada tangannya, corona. Nah, karena terlalu cantik maka Aisyah dan Hafsah ini, insya Allah Hafsah ya, itu karena cemburu maka ngomong sama perempuan ini, namanya Amroh binti Jaun ini bapaknya. Amroh itu perempuan ini, namanya itu macam-macam tapi yang dipakai lebih umum itu Amroh. Amroh, kata Aisyah sama siapa? Hafsah. Amroh, engkau udah ketemu Nabi ya. Ketemu Nabi, aslinya ya masuk kawin, tapi disembunyikan supaya nggak kawin maksudnya. Ini ketemu Nabi, kamu harus ngomong a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minka. A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. A'udzubillahi minka. Kalau kamu ngomong begitu Nabi sopan. Begitu. Waduh, namanya Amroh, ya kan? Orang yang lugu, ya kan? Nggak percaya. Gitu. Mau menikah ada 2 versi, ada yang baru mau menikah, ada yang sudah menikah, sudah COVID itu. 2 versi. Nampaknya Nabi kuat itu sudah menikah, kemudian Nabi mau memegang apa namanya? Keningnya begitu. Ya wes iki ngomong. A'udzubillahi minka. Kaget aku. Kok ngomong? Kalau kamu berlindung kepada dari itu berarti ya wes. Berarti perempuan tidak mau dengan saya, ya begitu. Kaget Nabi. Siapa sih ngajari ini ya kan? Akhirnya kalau itu sudah sampean pulang. Manggillah Nabi itu keluarganya Amroh tadi itu. Termasuk Pak Jaun bapaknya ini. Wes dikasih 2 kain. Kasih 2 kain, bawa pulanglah kamu ke rumah ini, pulang. Nah, Aisyah sama Hafsah kapok, ketipu kamu. Ya Allah, itu bahasanya di kitab itu mengelabui. Ternyata tidak hanya Aisyah Hafsah, beberapa laki-laki itu ternyata tertarik pada perempuan yang cantik ini, yang ngomong supaya nggak kayak Nabi, aku air ngomong gitu. Akhirnya Nabi mengatakan banyak yang mengelabui Amroh, kasihan dia itu. Begitu ya. Nabi tahu loh, ternyata Aisyah bojone dhewe. Ternyata Hafsah bojone dhewe, ternyata yang lain juga laki-laki tadi sing melok-melok iku kaya ayo kawin padahal dhek itu pengen barekan iki. Oh begitu.
Nabi mengatakan banyak yang mengelabui perempuan itu. Akhirnya ngomong, pulanglah kamu ke rumahmu itu, apakah jatuh talak apakah tidak? Ya betul ya. Kalau ada suami ngomong ke istrinya, Dek, mulai Dek, ke rumah orang tua ya mulai. Itu jatuh talak apa tidak? Ya begitu. Ya apa kira-kira? Jatuh apa badan? Katanya jatuh. Lah kalau nyuruh pulangnya karena bapaknya panen. Ya apa ya? Bapak ibu panen lombok, panen jagung, biar oleh bagian, Dek mulai Dek. Maka belum tentu jatuh, ngomong begitu belum tentu jatuh. Itu namanya sindiran, ya, kinayah sindiran. Sindiran itu, kinayah itu belum tentu jatuh. Maka ditanya oleh suaminya itu, maksudnya apa pulang ke rumah itu, ke rumah orang tuanya itu? Ya jaluk, oh itu pembagian waris, saya bagi waris, bisa begitu. Maka tidak jatuh. Tapi kalau maksudnya memang mau mentalak ya jatuh. Dan Nabi itu menyuruh pulang itu memang mentalak. Walaupun Nabi tidak ngomong kamu saya talak satu, tidak. Nabi pulanglah kamu, itu sudah jatuh talak. Ya, karena memang maksudnya menjatuhkan. Perempuan ini Amroh ini dalam hidupnya Nabi wafat. Terus Amroh masih hidup, zaman Abu Bakar masih hidup, zaman Umar masih hidup, terakhir zaman Utsman sampai tua masih hidup, akhirnya meninggal. Itu dalam hidupnya itu menyesalnya bukan main. Aku kok ditipu, dikelabui, aku lupa kok ingin nikah sama Nabi, menyesal, menangis itu sampai meninggal. Wong sak kampung iki sak ngelokno. Awakmu lha apa gak gelem kok ngomong ngono. Lah aku gak ada maksudnya apa. Aku ditipu tibae. Wis kadung diceraikan Nabi. Nabi tidak mau. Ya itu kisah yang saya kira menjadi hukum. Ada hukum. Ya ada hukum tentang masalah talak shareh dan talak kinayah. Talak sore itu talak yang jelas, aku cerai kamu itu jelas. Talak kinayah sindiran itu belum tentu, bisa jatuh bisa tidak. Ya. Seperti itu ya, Nabi itu walaupun sudah menceraikan itu, tapi itu tetap Nabi walaupun belum mengumpuli, tetap Nabi ngasih 2 kain. Ya. Begitu caranya. Perempuan itu kalau dikasih hadiah maka hatinya bisa lunak. Percayalah Pak, ya. Sampeyan sering ngasih hadiah istrinya. Mbok opo wis mentik hadiah. Tadi malam saya pulang sampai jam 10. Saya sebelum pulang, Mbak Pak mesti caranya begitu. Istri mulai pagi menunggu ya kan. Ya masak ngenteni suaminya. Ayah sampai jam berapa? Maksudnya saya menginap dulu karena profesornya ini mau bimbing. Ternyata jam 10 boleh pulang ya. Itu suami itu harus peka bawa oleh-oleh, apa itu terserah. Saya belikan takoyaki. Takoyaki. Terus satunya apa sampingnya takoyaki itu apa? Dimsum. Ya wis pokok senengane. Saya pulang sopor disambet. Waduh luar biasa. Itu caranya kok piro sih takoyaki? Ada yang 10.000 ya. Tapi aku beli yang mahal ya, yang 25.000 ya. Itu caranya, Bu, aku beli yang mahal ini. Waduh, wes capeknya di rumah itu langsung luar biasa. Datang dicium tangan ya. Waduh, aku capek juga, kemudian hilang capeknya. Apalagi mau ngasih di sini, Bu, nanti kamu kan jam 3, Bu. Gitu, mau ngasih di sini, alarm bunyi ya kan. Ya itu ringan tetapi perlu ya Bapak-bapak, penting. Kalau kita nggak bisa ngasih yang banyak, nggak apa-apa, memang mampunya itu, tapi jangan sampai nggak ngasih. Misalkan takoyaki 5.000 misalnya, oh ngomong 5.000 sampai. Bu, ini 20.000. Kata ibunya, aku suruh 5.000. Maksudnya suatu nggak kamu ya. Bukan supaya indah, kan indah ya. Ini seni, saya itu seni. Nabi itu begitu. Nabi itu kalau sudah di rumah itu sering guyon dengan bojone. Nah omah begitu, bajunya bolong begitu ya, Nabi sing jahit.
Masa apa ono saiki suami begitu. Bolong itu. Napa tidak? Nabi jane dhewe. Itu yang cerita ya semua isinya itu termasuk Aisyah. Jadi sopan bojo nak omah iku, nak omahe Nabi gitu. Anak sing kotor ora-oran gitu. Nabi sing ora-oran. Ya rumahnya itu kalau kita lihat ya Allah. Kan masih dari tanah lempung ya kan. Kalau Nabi mau istana dikasih. Nabi tidak mau karena memang Nabi itu kepingin jadi contoh yang terbaik. Kalau di dunia ini sementara Nabi ngasih contoh. Kalau mau dikasih istana minta apa? Buatan kata Nabi. Mereka enggak. Dan jangan mau apa Nabi enggak. Ya sini saja. Sampai kemudian beberapa hari Nabi tidak makan sehingga mertuanya nangis. Dan Aisyah kan siap anaknya siapa? Aisyah Abu Bakar, Hafsah, Umar, ya kan? Nah, nangis itu. Nangisnya, bojomu itu kok gak pakai mangan itu, kan mesti begitu. Sampai gak mangan, dan gak ono, ya kok bayangkan. Padahal mertua soge, ya coba. Nabi gak jaluk mertua, hebat ya. Waduh, anaknya kok gak jaluk ayahnya kan gitu, kan soge gitu. Kok gak jaluk? Memang Nabi kepingin ngasih contoh. Ketika Fatimah anaknya itu Ali kan miskin saat itu tidak punya uang kan, Nabi menangis, nangis anakku. Tapi Nabi kepingin ngasih contoh. Fatimah sabar Fatimah, tidak lama kok di dunia ini. Ayah, aku kayak pembantu ayah, aku pegel ya. Fatimah, siapa yang bekerja dengan tangannya di rumah itu dengan tangannya sendiri, ya nyapu, ya ngepel gitu dengan tangannya sendiri, itu pahanya sak gunung-gunung. Pakai, buat sama di surga. Ayah, ya pak kerjaan ayah. Buat nyelok Nabi nyelok apa ya? Pak Abi gitu ya, apa ya? Tapi Nabi Fatimah sabar, nggak apa-apa kok, nggak suwe kok. Artinya tidak ada pembantunya Fatimah itu. Padahal itu anak kesayangannya, ya. Fatimah itu kan anaknya dari Khadijah. Waduh, luar biasa ya. Siapa yang nangis? Ya lihat apa namanya mantunya. Saya saja kalau kan saya kan punya mantu ya di Karangposo gitu. Itu lihat saat itu rumah bocor, aku nangis. Ya Allah, nah, kok ganti dandan ganti duit ya? Oh jalur aku. Itu begitu kita nih. Tiap minggu ke sana, nanti setelah ini ke sana, yang itu kita seperti itu, ya kan? Ini mantu ini diterima di Saudi Arabia. Insya Allah akhir Juli ini akan berangkat sebagai petugas haji dan umroh. Sudah dites seluruh Indonesia, yang daftar ratusan, yang diterima tidak banyak. Mantu ini nomor 2 terbaik. Tapi bingungnya nanti di sana itu bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Nah, ini perlu musyawarah. Gajinya besar di sana, sehari 1 juta. Ya. Tapi bagaimana istri dan anaknya? Kira-kira jenengan ya, lebih enak kumpul, mangan gak mangan sementing kumpul, apa kumpul gak kumpul sementing mangan. Jadi gajinya besar di sana, tapi tidak ketemu anak dan istri. Bagaimana? Ada yang ke Malaysia, tapi ini kan di Makkah, di Madinah, ya kan? Kalau saya nak berangkat anak, gitu kalau saya. Tapi kan tidak semua begitu. Anak saya yang perempuan, jangan wahai suamiku. Aku yang penting kumpul ketemu tiap hari. Harta banyak tapi tidak ketemu bagaimana? Coba dengan sebagai orang tua bagaimana? Mengikhlaskan berangkat apa tidak? Ini belok gaji nih, sopanan. Apalagi kok aku sorono, langsung dipanggil untuk setiap bulan rono. Tapi anakku menangis seperti itu bagaimana? Maka istighfar. Nah, kita punya Allah. Istighfar, doa yang tak kasari itu pembukaan itu baca Lewat al-adim al-halim, lewat Rabbul Arsyil Adim, lewat Rabbul Samawati, Rabbul Adi, Rabbul Arsyil Karim. Setelah itu la anta subhanaka ini untuk la anta subhanaka ini untuk dan subhanaka ini. Dan setelah itu minta kepada saya juga begitu minta. Ya Allah, beri yang terbaik.
Kalau memang pilihanmu itu berangkat, mantapkanlah. Begitu. Kita juga harus bantu doa pada anak kita. Ojo anak tok ngomong doa, kita enggak, harus doa kita. Kalau misalkan yang terbaik tetap di Malang ya enggak apa-apa. Walaupun saya ya saya jadi kepingin singgah ya. Tapi aku khawatir itu bukan pilihanmu ya Allah. Ya Allah senyum saja. Ya, itu boleh kita itu boleh. Kita kan hamba kan harus dekat kepada Allah. Sampai apa? Ya sudah ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa sudah jamnya. Ayo mana? Bagaimana jika ada yang melakukan puasa di bulan Muharram itu tanggal 1? Apakah itu bisa dibenarkan atau tidak? Tanggal 1 saja. Iya, tanggal 1 awal dari bulan Muharram. Nah sekarang itu maksudnya kalau termasuk bagian dari bulan-bulan yang baik hari-hari yang baik berpuasa bulan Muharram, maka tidak apa-apa kalau misalnya niatnya memang bulan Muharram itu puasa 3 hari yang tadi itu yang saya katakan, misalkan ngambil tanggal 1 saja misalnya, maka dibolehkan. Tetapi kalau mengkhususkan tanggal 1 saja, ya harus ada dalilnya. Belum kami temukan puasa yang mengkhususkan tanggal 1, belum kami temukan. Maka kami kalau bisa ya jangan mengkhususkan tanggal 1, karena memang kami belum menemukan yang khusus tanggal 1 saja. Tapi kalau misalkan mereka beliau itu ada dalilnya, ya kami berterima kasih akan kami ikuti. Tapi kami sampai hari ini belum menemukan yang mengkhususkan tanggal 1. Yang ada itu 9 Tasu'a, 10 Asyura dan 11 yang 3 hari tadi 19 atau puasa Senin Kamis kalau mau, puasa Ayyamul Bid kalau mau, atau kalau mau ya puasa Daud ya begitu. Kalau mau banyak di bulan Muharram ini. Seperti itu caranya. Mata nggih? Sampun ya? Mohon dimaafkan kalau ada kekurangannya. Mari kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, subhanallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.